ini? Dengar. Dengar. Tolong di ini record. Jadi record supaya bisa ini. Oke ya. Jadi nah ini karena kita udah deket-deket UTS, aku coba padatin ya, semoga bisa 3 siklus gitu. Jadi semoga bisa kita bisa nyicil. Sebenarnya bisa 4 siklus sih, cuman kayaknya sampai 3 sih cukup. Sampai 3 aja. Nah. Mungkin ya teman-teman tadi udah di-share ya. Aku pertama siklus persediaan dulu kan. Biasa siklus persediaan dengan utang yang sering muncul. Jadi siklus persediaan, nah ini soalnya kan udah di-share ke kelas ya. Jadi udah di-share ke kelas, dan ini aku mulai ya. Pertama, jadi kalau udah kelihatan share screen-ku? Udah. Oh, udah ya. Ini ya. Jadi kalau mau audit itu kan yang pertama kalian harus lihat itu kebijakan akuntansi dulu kan. Nah ini kebetulan soalnya enak, kebijakan akuntansinya itu jelas lah di soalnya proposal FIFO. Kemudian untuk penjualannya dia pakai destination point, ya kan, untuk perusahaan. Kemudian kalau pembelian itu dia kesepakatan dengan pemasok, gitu kan, kebijakan akuntansinya. Dan ini adalah tabel persediaan. Jadi ini tabel persediaan bisa dilihat. Yang catatan perusahaan itu dia artinya yang ini ada di jurnal perusahaan kan, catatan perusahaan sesuai jurnalnya juga kan. Ini catatan perusahaan. Baru ada yang stock of name, ini stock of name bersama dengan auditor. Jadi auditor mengawasi. Nah, ini stock of name ini juga bisa jadi bukti sih. Jadi bukti audit kan dia. Karena auditor itu melakukan observasi lah istilahnya. Pemeriksaan fisik juga kan. Nah, ini ada selisihnya. Jadi ternyata antara catatan perusahaan dengan stock of name itu ada selisihnya. Jadi ini semua barang ada selisihnya. Ada yang 80, ada yang 25, dan seterusnya kan. Kemudian ini ada harga beli dan harga jual. Nah bedanya kalau harga beli itu kan yang jadi cost-nya kan. Jadi nanti yang jadi COGS atau inventory-nya itu dia pakai di harga beli ini. Jadi misalnya 700.000 per unit. Gitu. Kalau harga jual itu kan dia nanti yang jadi sales-nya kan, sales revenue kan, sales revenue itu dia pakai harga jualnya, gitu ya membedakannya. Kemudian di bawahnya, nah ini ada catatan perusahaan. Jadi ada catatan perusahaan, ini untuk catatan pembelian, jadi catatan pembelian ada 2. Dia untuk barang AA dengan barang BB, ada jumlahnya 80 dengan 25, syaratnya beda. Kan kalau pembelian itu tergantung kesepakatan dengan pemasok dia. Nah, yang AA itu dia destination, yang BB dia shipping point. Kemudian ada tanggal pengirimnya, ini kan berarti tanggal keluar dari gudang pemasok ini, tanggal pengiriman. Kemudian tanggal sampai, nah ini sampai ke si perusahaan, ya kan, sampai ke klien, dia udah Januari tahun berikutnya, 2021. Jadi kasus ini kita audit untuk laporan keuangan 2020 ya. Gitu. Ini nama pemasoknya. Kemudian catatan penjualan, kalau penjualan udah jelas dia destination kan, kebijakan perusahaan. Kemudian ada jumlah barangnya 15. Dia tanggal pengiriman 20. Berarti ini kan tanggal pengiriman berarti tanggal keluar di gudang perusahaan karena dia penjual kan. Tanggal sampai itu berarti tanggal sampai ke customer karena dia sebagai penjual. Baru ada informasi tambahan. Informasi tambahan itu ini. Jadi ada barang konsinyasi pertama kan. Jadi barang konsinyasi EE, ada barang rusak FF, baru ada yang dalam bentuk sumbangan. Itu GG. Ini. Ya. Itu semua datanya kita melakukan koreksi. Jadi sebenarnya kan kalau audit itu kan intinya itu apa yang harus akan dikoreksi atau salah sajinya di mana kan. Jadi hal penting terkait persediaan pertama kita itu harus bisa membedakan shipping point sama destination karena ini 2 ini yang paling sering keluar gitu. Jadi shipping point itu artinya dia menjadi hak milik pembeli ya. Jadi hak milik pembeli itu pas saat dia tanggal dikirim. Ya kan, jadi sejak tanggal dikirim ya udah jadi hak milik pembeli. Nah, kalau destination dia menjadi hak milik pembeli pada saat dia diterima.
Ya kan, pada saat dia sampai serah terima barang, nah itu baru dia jadi hak milik si pembeli, yaitu kalau destination. Baru terkait barang konsinyasi, kalau barang konsinyasi itu kan titipan ya. Artinya walaupun ada di kita, itu nggak boleh diakui sebagai milik kita, ya kan? Jadi misalnya kalian punya 10 barang konsinyasi, ya udah taruh aja 10 di situ. Nggak boleh kalian tulis itu persediaan milik kalian 10 kan. Persediaan normal gitu. Ya walaupun ada beberapa pendekatan, jadi ada beberapa pendekatan yang dia pakai gini. Persediaan tapi dia kasih tanda konsinyasi. Nah gitu. Bisa sih kayak gini, dia kasih persediaan konsinyasi bisa sih. Tapi umumnya itu barang konsinyasi itu nggak diakui persediaan. Nah kan cuma bukan punya kita kan titipan. Gitu. Terus yang keempat terkait barang cacat, rusak, sumbangan. Nah itu yang perlu diperhatikan itu perusahaan udah nyatat belum? Nah itu ya. Jadi kalian cek apakah sudah dicatat. Kalau belum dicatat ya berarti dikoreksi. Gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Yang ini AA. Jadi ini yang AA, dia ada 80 unit. Dia kan setelah diselidiki itu berasal dari ini kan, catatan pembelian perusahaan kan. Jadi perusahaan selisihnya berasal dari ini. Dia beli nih. Jadi dia beli, berarti kan posisinya 31 Desember barangnya belum sampai kan? Ya kan, karena dia sampainya nanti 4 Januari kan dia sampai. Tapi karena dia destination, kalau destination berarti dia diakui sebagai milik kita, boleh dicatat, boleh dimasuk pembukuan itu juga pas 4 Januari ini. Gitu kan, karena destination. Nah, berarti kalau sesuai aturan, pada 31 Desember, itu harusnya belum boleh ada di catatan kita. Nah, kita lihat di sini. Jadi kita lihat di sini selisihnya gimana? Selisihnya, nah ini. Dia kan belum sampai 330 nih ya. Ini kan kalau stock of name 330, tapi perusahaan ternyata udah catat. Gimana kita tahu dia udah catat? Nah, ini dia lebih tinggi catatannya kan 410 kan. Berarti ini 80 ini udah dicatat perusahaan. Padahal kan tadi aturannya jangan dicatat karena dia destination kan. Nah, ini. Mana sih? Ini ya. Jadi barang AA ini dia pas 31 Desember dia perusahaan itu tidak berhak mencatat persediaan ini karena masih milik pemasok. Gitu. Ya berarti kita koreksi. Ya kan kita koreksi ini AA. Ya, koreksinya nah udah dicatat kan. Berarti koreksinya utang usaha pada persediaan. Ini kasusnya karena kita ini ya, apa namanya? Kalau baca di kebijakan akuntansi dia perpetual kan. Jadi utang usaha pada persediaan. Kalau dia periodik berarti kan pada pembelian kan. Iya, misalnya yang dihapus itu pembeliannya, tapi karena perpetual berarti yang dihilangkan persediaannya. Ini ya. Nah, ini 56 juta dari mana? Dari yang 80 tadi dikali dengan cost-nya. Kan kalau persediaan itu harus nilai cost-nya kan, harga belinya kan. 80 dikali 700.000. Itu ya, koreksi yang pertama. 56 juta. Sekarang kita koreksi yang kedua, barang yang BB. Jadi kalau barang BB, nah ini ya, ini kan dia shipping point. Kalau shipping point artinya pada tanggal pengiriman ini udah boleh masuk di pembukuan. Begitu kan? Jadi harusnya sesuai aturan, ini 25 ini harusnya harus kita catat. Jadi udah boleh masuk di catatan kita. Nah, kita cek di perusahaannya gimana. Jadi di perusahaan, nah ini dia perusahaan. Dia kan apa namanya? Dia stock of name ini dia 162 gitu kan. Tapi di catatan perusahaan dia udah catat, maksudnya udah catat ya sebenarnya ini agak soalnya nggak tepat juga sih, harusnya ini apa ya? Dia kan sorry, tanggal sampainya ya 5 Januari ya. Udah benar. Jadi dia kan kalau pas di stock of name, pas dihitung dia kan masih 162. Kenapa masih 162? Karena 25 ini kan sampai bulan Januari kan.
5 Januari tadi kan, makanya stock of name masih 162. Tapi di catatan perusahaan dia udah catat, makanya 187. Pertanyaannya benar nggak perusahaan itu udah maksudnya apakah perlu dikoreksi lagi? Ya jawabannya udah nggak perlu. Kenapa? Karena kalau sesuai aturan si 25 ini emang udah boleh dicatat. Ya makanya ya udah dia catat 187 ya, benar dia, nggak salah gitu ya. Jadi yang BB ini nih yang BB nah pas 31 Desember perusahaan sudah berhak mencatat persediaan ini. Ya kan? Jadi pas 31 Desember karena dia shipping point. Ya berarti karena ini udah dicatat, ini kan dia udah catat ya. Ya udah nggak perlu dikoreksi, udah benar dia catatannya. Ya, tidak perlu dikoreksi. Perusahaan sudah tepat mencatatnya. Gitu ya. Sekarang kita ke selanjutnya si CC. Jadi yang CC ini sekarang penjualan. Sekarang kasusnya penjualan. Jadi perusahaan menjual destination point. Artinya dia nanti menjadi milik pelanggan itu pas 2 Januari kan? Jadi dia milik pelanggan itu pas 2 Januari. Berarti pas 31 Desember, jadi sebelum ini kan dia pengirimannya 20 Desember kan. Berarti pas akhir tahun itu 31 Desember, akhir periode, dia ini kan masih hak perusahaan, ya kan? Karena kan dia berpindah tangan itu nanti 2 Januari kan, tahun depan kan. Berarti pas periode itu dia masih hak perusahaan. Nah ini. Berarti pas periode ini gimana sih? Nah, ini ya, pas 31 Desember si barang CC ini dia masih milik si perusahaan. Ya kan, si 15 ini. Kita lihat di catatan perusahaan. Nah, di catatan perusahaan terus dia kan stock of name 100, catatan perusahaan 115. Artinya perusahaan masih catat kan yang 15 unit ini kan, makanya lebih banyak kan ini. Ya. Gitu. Jadi, ya, ini stock of name-nya 100, perusahaan catatnya 115. Ya berarti perusahaan udah benar. Kenapa? Karena dia memang masih hak si perusahaan. Ya kan? Karena nanti jadi milik pelanggan pas Januari. Berarti pas 31 Desember, ya ini benar. Yang 15 selisihnya itu masih dimiliki oleh perusahaan. Jadi nggak perlu koreksi dia. Jadi yang CC ini tidak perlu dikoreksi. Ya kan? Tidak perlu dikoreksi. Sekarang kita ke DD. Sekarang kita ke DD. Mana dia kasusnya? Oh, dia nggak ada keterangannya DD kan? Kita lewati dulu deh nanti terakhir kalau dapat. Ya kan dia nggak ada. Dia ini kan AA, BB, CC, terus yang ini EE, FF, GG, DD dia dilewatin. Jadi kita skip dulu lah. Kita yang ke ini dulu, catatan tambahan hasil pemeriksaan. Yang EE. Dia bilangnya terdapat barang konsinyasi 10 milik PT Indah yang belum dicatat oleh perusahaan. Oke, jadi ingat, aturannya kan barang konsinyasi itu emang belum boleh maksudnya nggak boleh dicatat karena kan bukan milik kita kan. Jadi kalau seandainya barang konsinyasi ini perusahaan nggak catat, di sini kan perusahaan bilang dia nggak catat, ya berarti perusahaan udah benar karena emang barang konsinyasi nggak perlu dicatat, ya berarti nggak perlu dikoreksi gitu. Nah itu ya, jadi itu yang EE ini, yang EE yang di bawah ini yang EE. Ini kan dia kan fisiknya itu 88, tapi di catatannya itu 78. Kenapa catatannya lebih sedikit? Karena di catatannya 10 ini dia nggak masukin kan tadi. Dia nggak nyatat kan 10 ini barang konsinyasinya. Makanya fisiknya itu lebih banyak, 88. Dan aturannya emang nggak boleh dimasukin karena konsinyasi. Ya berarti ini udah benar. Perusahaan emang nggak boleh catat dia. Jadi tidak perlu dikoreksi. Gitu ya. Gitu. Sekarang kita ke kasus selanjutnya yang FF. Jadi kalau kasus FF, dia itu dapat barang rusak jumlahnya 7 yang belum dicatat oleh perusahaan. Oh ya, ini jelas, ini harus dikoreksi, ya kan? Karena barang rusak itu ada 7 dan dia belum catat. Ya udah kita koreksi. FF. Berarti itu FF ya.
Jadi yang FF yang ini. Ya kan? Jadi dia ada 7 unit, nih ya, 7 unit dikali dengan harga belinya 150.000 barang rusak. Nah, ini seni persediaan. Ini kalian bisa debitnya itu banyak pendekatan sih. Bisa kalian tulis beban lain-lain karena kan dia barang rusak kan. Atau bisa juga COGS, ya. Setauku dulu itu ya, seingatku ya ini dulu kita itu catatnya kalau barang rusak sama catat ke barang rusak sama cacat ke COGS sih. Seingatku ya dulu. Gitu. Jadi ini kita ke COGS atau beban lain-lain. Terserah mau pakai pendekatan yang mana. Ya kan, ini untuk yang barang rusak. Oke. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir yang G. Yang G ini dia memberikan sumbangan untuk bencana kan. Jumlahnya 36 unit. Tapi karena waktunya mepet, lupa dicatat oleh perusahaan. Ya ini berarti jelas harus dikoreksi. Ya kan? Jelas harus dikoreksi karena dia nggak nyatat pemberian sumbangan. Berarti koreksinya ya beban sumbangan pada persediaan. Gitu. Nilainya berapa? 36 dikali harga belinya ya. Harga belinya, cost-nya kan ini. Oke, baru kita kembali ke yang ini tadi. D. Kalau nggak salah DD itu nggak ada informasi di soal kan? Ya kan, DD nggak ada informasi di soal, dia langsung lompat. Nah itu, karena nggak ada informasi di soal, padahal ada selisih nih. Ada selisih kan? Dia catat 70, tapi di fisiknya stock of name itu cuma 65. Lebih sedikit kan? Kita bisa mengasumsikan barangnya hilang. Nah, bisa. Jadi asumsinya barangnya hilang, karena nggak ada informasi di apa kan? Di soal kan? Jadi kita asumsinya si 5 ini hilang. Ya udah, berarti COGS atau beban lain-lain pada persediaan. Senilai berapa? 5 dikali 250.000. Nah, ini udah selesai nih koreksinya semua kan? Koreksinya berarti selanjutnya kalian salin ke kertas kerja. Cara salin ke kertas kerja itu menurutku gampang kalau ada koreksinya. Jadi tinggal tulis AA, BB, CC, DD sampai GG, terus per klien. Ingat ya, kalau per klien itu dia percatatan. Nah, caranya gimana? Caranya gini ya. Caranya berarti, misal yang ini, AA. Berarti 410 dikali dengan, ini 410 kan catatan perusahaan, dikali dengan harga belinya. Cost-nya kan? Kali cost-nya. Jadi 410 dikali 700.000. Nah, begitupun yang BB. Berarti BB dengan catatan perusahaan 187 dikali dengan harga belinya, cost-nya 600.000. Oke. Seterusnya ya sampai di bawah baru kalian salin koreksi di pare. Jadi di pare ini kan apa semua yang dikoreksi tadi? Yang AA. Jadi A ini kan ada dikoreksi nih, persediaan di kredit. Ya kan? Persediaan di kredit. Persediaan di kredit. Ya udah, masukin berarti. Persediaan di kredit 56 juta. Baru yang DD tadi yang barang hilang kan kita asumsinya 1.250 mana? 1.250. Ini barang hilang, berarti ini 1.250. Baru yang FF lagi ada koreksi kan tadi 1.050 dan GG 10.800. Ini ya koreksinya tadi kita udah buat. 1.050 dan 10.800. Kemudian kalian tinggal totalin. Jadi total, nah ini per auditnya berarti ini. Jadi per auditnya itu kan gini berarti. Ini kalau di debit itu menambah, kalau di kredit mengurang kan karena dia aset kan. Nah, baru kalian tinggal ya ke bawah gitu semua. Ini selesai. Oh iya, jangan lupa ya dibuat oleh dengan diperiksa oleh itu diisi. Dan kalau kata dosenku isi nama orang, jangan isi KA-nya. Termasuk tanggal ini sih, tanggal dibuatnya dengan tanggal diperiksanya ini harusnya diisi. Gitu. Schedule-nya persediaan, ini klien anggaplah PT lah. Menyesuaikan nama soal. Kesimpulan, nah ini kesimpulan sih kalian mau bebas buat gimana sih? Asal menyesuaikan dengan catatan kalian kan. Tapi kalau aku buatnya gini kesimpulannya. Terdapat salah saji dalam akun persediaan, ya kan? Terdapat salah saji dalam akun persediaan dan kami mengusulkan jurnal koreksi, dilampirkan. Dilampirkan itu artinya nanti kita tulis. Atau kalau kalian di atasnya dan kami mengusulkan jurnal koreksi, sebagaimana di atas. Atau kalau di bawah dan kami mengusulkan jurnal koreksi sebagaimana di bawah. Terserah sih. Kemudian, oh ya, aku yang lupa tadi, ini tujuan auditnya ya. Ini. Jadi kalau tujuan audit,
Kalau ini kan sisa teori, kalian bisa baca di Arens kan, atau di praktikum audit ada. Tujuan audit, semua persediaan yang dicatat benar-benar ada pada tanggal neraca, berarti kan eksisten kan, benar-benar ada kan. Kemudian telah dihitung dan dicantumkan dalam persediaannya, telah dihitung dan dicantumkan, berarti completeness. Jadi semuanya udah dicantumkan. Nah, itu tinggal baca-baca ya. Kemudian ini sebenarnya udah selesai. Jadi siklus persediaan udah selesai. Singkat kan? Gitu. Oh, ini ada sebenarnya kertas kerja ini sih. Kertas kerjanya lagi. Ini kan supporting schedule. Yang lead schedule-nya itu yang kayak gini sih. Sebenarnya sama aja sih. Cuma kalian ganti di sini berarti persediaan, tapi kalau yang di lead schedule itu dia yang total gitu. Jadi persediaan ya. Dia ambil dari sini. Ambil dari pembelian total ini ya. 495 per klien kan total. Kemudian koreksi total. Ini koreksi total 69 juta kan koreksi totalnya. Baru nah ini per auditnya. Per auditnya ambil dari per audit total yang di sini. Yang 426, 405. Nah, ini jangan lupa di sini. Nah, ini karena nggak ada datanya kita kosongin aja. Udah selesai ini. Gitu. Jadi ini udah siklus persediaan udah selesai ya. Jadi sebenarnya nggak apa namanya? Nggak ini ya, nggak itu apa istilahnya? Nggak terlalu seperti sulit yang dibayar itu. Asal kita udah ngerti aturannya kan. Gitu. Sekarang kita lanjut siklus selanjutnya ya. Jadi kita lanjut siklus selanjutnya namanya siklus investasi. Nih. Oke, bentar. Jadi kita ke siklus selanjutnya, siklus investasi. Jadi siklus investasi yang soal di bawahnya ini. Seperti biasa, pertama kali dilihat adalah kebijakan akuntansinya. Jadi di bawah 20% dicatat dengan metode biaya, di atas 20% dicatat dengan metode ekuitas. Nah, ya kan? Kemudian ada ini. Apa namanya? Catatan pengeluaran investasi perusahaan. Nah, ini biasa bukti notaris kan dengan nomor bukti. Jadi dia selama 2020 ya. Jadi kita auditnya 2020 nih. Jadi dia tanggal 1 September dia beli saham PT Parsia 80 lembar, nominalnya 500 juta. Terus saham ini sekian. Dia uang muka pembelian gedung, terus pembelian asuransi, ya kan? Kemudian di bawahnya ada ini saldo investasi perusahaan akhir apa namanya? Akhir periode kan? Nah, ini saldo perusahaan di LAPKU perusahaan ini. Akhir periode apa saldo investasinya. Kemudian di bawahnya ini, nah ini ada ini kan auditor melakukan pengecekan informasi ke PT Parsia dan PT Vel. Jadi PT Parsia dan Vel ini perusahaan yang kita beli sahamnya, ya kan yang kita investasikan. Nah dia saham beredar. Saham beredar ini artinya total seluruh saham milik PT Parsia dan PT Vel ya. Ini laba mereka total, ini dividen mereka. Kemudian nah, ini informasi tambahan. Auditor mendapati bahwa akuntan perusahaan tidak mencatat hasil investasi dan dividen untuk tahun 2020. Ya, berarti dari situ udah kelihatan kita akan koreksi kan. Gitu. Kita cara bahasa soalnya. Sekarang cara koreksinya tuh gini. Jadi kalau terkait investasi, pertama ya kan, mana sih? Yang harus diperhatikan, nah ini. Harus diperhatikan, lihat baik-baik apakah akun investasi itu benar-benar untuk investasi. Nah, ini penting. Nah, jadi apa sih maksudnya itu kan lihat baik-baik apakah akun investasi itu benar-benar untuk investasi. Ya, contohnya kayak gini. Logika aja. Logika ya. Kita pakai logika. Logis nggak dia uang muka pembelian gedung ini kan uang muka pembelian gedung 40 juta. Kita masuk kategori investasi. Apakah maksudnya masuk akal nggak? Tentu enggak kan? Itu kan uang muka pembelian gedung ya tentu dia masuk aset tetap kan? Lebih ke masuk ke aset tetap atau bisa aset lain-lain, tapi bukan investasi, ya kan? Jadi dari sini kan jelas, oh berarti si 40 juta ini nanti akan dikoreksi. Nah, itu kan. Kemudian yang selanjutnya
dia beli asuransi untuk masa 10 tahun. Apakah itu logis kalau misalnya kita masukin ke investasi? Tentu nggak masuk akal. Ya kan dia asuransi itu harusnya dia jadi di prepaid insurance. Apa asuransi dibayar di muka kan? Jadi aset. Aset tapi aset ini asuransi dibayar di muka. Jadi bukan investasi. Nah, berarti ini ketahuan juga. Oh, berarti ini apa namanya akan dikoreksi gitu. Kalau yang di atasnya yang saham ini, oh ini udah benar kan? Kalau saham memang masuk ke akun investasi saham gitu. Itu kan cara lihat pertamanya. Kedua, ini perhatikan kebijakan akuntansi perusahaan, cost atau equity. Nah itu nanti ya dijelasin selanjutnya. Perhatikan perhitungan hasil dividen perusahaan. Apakah udah tepat? Nah gitu. Jadi misalnya perusahaan nyatat dividennya 10 juta, benar nggak itu 10 juta itu memang menjadi haknya? Nah, itu maksud yang ketiga itu. Bisa saja, malah kalau yang soal ini lebih apa lagi kesalahannya? Si dividennya itu dengan hasil investasinya justru tidak dicatat. Ya itu jadi jelas-jelas harus dikoreksi kan? Jelas-jelas apa nggak dicatat gitu. Sekarang kita mulai dari koreksi yang pertama. Jadi koreksi yang pertama tadi kan ada dibilang si gudang asuransi yang 10 juta sama 40 juta itu, ini yang kuning ini kan nggak boleh masuk ke akun investasi. Ya nggak boleh. Mana ada investasi atau investasi asuransi. Ya berarti kita hapus, kita koreksi. Cara hapusnya berarti dikreditkan kan dia, investasi gedung ini kredit. Kemudian kita ganti sebagai apa? Uang muka pembelian gedung atau aset tetap atau aset lain-lain sih. Aset lain bisa. Aset lain-lain. Gitu. Jadi uang muka pembelian gedung atau aset lain-lain. Uang muka pembelian gedung itu masuk aset ya, uang muka pembelian gedung dia masuk aset. Gitu. Ini ya 40 juta. Ini koreksi yang pertama. Jadi koreksi untuk si gedung kantor. Kemudian yang kedua, koreksi yang kedua, tadi ada asuransi 10 juta, kita nggak boleh catat sebagai investasi kan ya. Jadi kita hapus nih investasi asuransi di kredit, kemudian kita ganti sebagai asuransi dibayar di muka 10 juta gitu. Jadi ini ya sebenarnya ini asuransi dibayar di muka ini kita harus hitung lagi sih sisanya berapa kan, tapi asumsinya dia belinya 31 Desember deh. Sorry. Ini 1 Desember. Ya berarti nanti asuransinya ini ada ini kan, apa namanya penyesuaian lagi kan? Ya, penyesuaian. Oke. Kemudian dividen receivable pada dividen income. Itu berarti ini belum ini. Baru yang ini dua kan tadi. Ini dua kan. Jadi yang apa namanya? Yang kita hapus ini udah clear ya. Jadi yang apa namanya? Gedung kantor dengan asuransi clear ya koreksinya. Ini jelaskan cara koreksinya. Kalau nggak ini tanya aja sih. Sekarang kita lihat. Nah, kita lihat kepemilikannya. Jadi kan di soal dibilang saham beredar PT Parsia itu dia 800 kan? 800 kan? Ini dari 800 dari mana dari soal? Kemudian tadi kita belinya 80 lembar, iya kan? Ini ya. Jadi kita belinya itu 80 lembar kan PT Parsia. Berarti kepemilikan kita berapa? Kepemilikan kita berarti 80 per 800, iya kan? Berarti 10%. Ingat kebijakan akuntansi perusahaan, kalau di bawah 20% berarti dia jadinya cost method. Nah, iya kan? Jadi berarti si investasi di PT Parsia ini dia harusnya dicatat sebagai cost method gitu. Nah, kemudian dia kan tadi dibilang apa namanya? Perusahaan ini belum mencatat kan hasil investasi dan dividen. Ya udah mari kita catat berarti kan koreksinya. Gitu. Jadi cara koreksinya berarti yang PT Parsia dulu ya. Jadi PT Parsia dulu. Berarti kalau untuk metode cost, dia yang dicatat itu cuma dividen kan. Kalau metode cost ingat nggak ada namanya apa ya pendapatan investasi. Ya kan. Jadi kalau metode cost dia dividen aja, dividen income. Jadi dividen income terus debitnya itu dividen receivable, ya kan? Gitu. Nilainya berapa? Nilainya berarti ini 10%, ya kan? Jadi 10% kan kepemilikan.
dikali dengan dividen yang dibayarkan. Dividen yang dibayarkan tahun itu berapa? 100 juta. Gitu. Jadi untuk apa namanya? Nah, ini ya. Nih. Jadi udah ya untuk PT Parsia dividen. Kalau yang laba 400 juta ini baikkan aja ya. Yang laba 400 juta ini. Kenapa? Karena metode cost kan. Nggak ngaruh dia. Gitu. Sekarang kita ke PT Vel. Jadi PT Vel ini dia saham beredarnya 500. Dari mana? Dari soal ya, saham beredar 500. Kita kepemilikannya kita beli 120 ya. Di soal kan dibilang 120 nih. 120. Nah, berarti 120 per 500. Artinya apa? Artinya 24%. Karena di atas 20%, berarti dia metode ekuitas. Berarti PT Vel ini labanya juga harus dicatat. Ya kan? Karena metode ekuitas itu dengan laba. Gitu. Nah, kita catat. Karena sebelumnya belum dicatat ya. Kalau sebelumnya udah dicatat dan benar, nggak usah dikoreksi. Gitu ya. Jadi kalau sebelumnya udah dicatat dan benar, nggak usah dikoreksi. Tapi karena ini sebelumnya belum dicatat, maka kita catat. Nah, pertama, mencatat labanya. Jadi pendapatan investasi di kredit, ya kan, pendapatan investasi pada investasi PT Vel metode ekuitas, ingat. Berarti nilainya berapa? 24% dikali labanya. Jadi labanya ini yang ini ya. Berapa nih? 450 juta. Dan ingat, dikali dengan bulan pembelian. Jadi karena dia belinya bulan November, ya, dia belinya bulan PT Vel November, 1 November kan, berarti November, Desember, berarti 2 bulan. Berarti yang kita boleh akui cuma 2/12. Ya, 2/12. Kemudian kita dapat dividen. Ya, dividen berarti tinggal 24%, ya, 24% dikali dengan dividen dibagiin. Berapa? 120 juta. Gitu ya. Kalau dividen itu nggak usah dikali bulan, jadi kan kalau dividen itu dia langsung sekaligus kan tok kan. Biasa di akhir tahun dikasih. Biasa di bulan Maret sih gitu dikasihnya. Kalau maksudnya kalau di perusahaan asli biasanya di bulan Maret gitu, tapi ini asumsinya di akhir tahun kan dia kasih. Oke, udah selesai kan jurnal koreksinya. Ada berapa nih? Ada 5 berarti. Ya udah, berarti sekarang kalian buat supporting schedule-nya. Berarti investasi PT Parsia, catatan per klien itu ambil dari yang ini. Apa namanya? Saldo investasi kan, saldo investasi perusahaan kan catatannya ini. Ada 4 kan dia. 4. Terus ya 40 juta, 120, 40, 10. Terus isi parenya itu isi koreksinya. Jadi mulai dari yang investasi PT Parsia ini dia koreksinya apa nih koreksinya? Oh dia nggak ada koreksi yang melibatkan akun investasi kan, coba lihat. Ini PT Parsia ini koreksinya ini dividen income sama dividen receivable kan? Iya kan ini. Jadi nggak ada yang melibatkan akun investasi. Ya udah berarti parenya kosongin. Ini kan khusus akun investasi yang diisi di sini. Jadi tetap 40 juta. Kalau PT Vel yang ada dia kan koreksi pertama investasinya nambah apa dari laba, ini kan laba. Kemudian investasinya juga berkurang 28 juta. Ya harusnya berkurang 28 juta. Ini. Nah. Berkurang 28 juta dari mana? Dari yang dividen dibagikan dia berkurang. Kemudian yang gudang kantor tadi, dia jelas 40 juta dihapus kan. Gudang investasi gudang kantor ini. 40 juta dihapus sama investasi asuransi 10 juta kita hapus. Ini 10 juta dikreditkan. Habis dia per audit. Nah, ini berarti kalian tinggal totalin. Total parenya di debit berapa, total parenya di kredit berapa, per auditnya berapa. Jangan lupa isi ini. Ini indeksnya ini, aku nggak tahu ya indeksnya angkanya berapa, tapi aku sih UU aja. Bebas sih kalau kata dosenku. Kemudian kasih kesimpulan. Kasih kesimpulan ya sama kayak inilah. Yang ini buatlah, karena kan ada saji ya. Ini ya. Jadi berarti nanti kesimpulannya buat aja kayak gitu. Apa namanya? Berarti terdapat salah saji dalam akun, tapi ganti, bukan persediaan nanti kan. Berarti dalam akun investasi, dan kami mengusulkan jurnal koreksi, dilampirkan. Nah, gitu ya. Itu nanti kesimpulannya nanti tambahin sendiri. Kemudian, tujuan auditnya, ini tujuan audit jangan lupa. Jadi tujuan audit, ini
audit investasi. Kalau ini kan bisa cari di internet, bisa cari di buku atau bisa cari di praktikum audit ya. Jadi membuktikan saldo investasi pada tanggal neraca itu benar-benar ada, berarti benar-benar ada eksisten kan, dan merupakan milik perseroan, berarti ownership. Kemudian penilaian telah sesuai dengan SAK, penilaian berarti valuation kan. Investasi yang dijadikan jaminan telah diungkapkan berarti disclosure. Kemudian investasi telah dicatat dan diklasifikasikan dengan benar, berarti accuracy and classification kan, telah dicatat dan diklasifikasikan dengan benar. Gitu. Gitu ya. Berarti siklus investasi udah selesai. Mungkin siklus investasi yang modul atau di apa bisa lebih kompleks ya. Tapi kan karena kan itu satu ini penuh sih. Tapi nggak beda jauh lah kayak gini. Namanya alurnya sama gitu. Sekarang aku ke siklus selanjutnya, siklus utang usaha. Semoga salah satu ini keluar ya. Jadi utang usaha. Nah kalau utang usaha aku ambil di soal ini aja sih, soal Panta. Sebenarnya soal UAS tahun lalu. Gitu. Jadi seperti biasa baca dulu kebijakan akuntansi perusahaan. Jadi kebijakan akuntansi perusahaan ini kan dia bilang metode pencatatan perpetual, ya kan? Metode pencatatan perpetual ini SOP-nya kan, dia harus melengkapi laporan penerimaan yang di pranomori ketika item persediaan dibeli di bagian penerimaan. Itu. Kemudian pada saat penerimaan, pegawai akan menulis tanggal penerimaan pada dokumen penerimaan. Oh, ini SOP-nya ini. Penerimaan terakhir pada, nah ini yang penting. Penerimaan terakhir pada tahun 2019 dicatat pada laporan nomor 5279. Ya, berarti 5279 ini itu barang yang datang paling terakhir. Nah, itu kan. Utang usaha kan dia, penerimaan terakhir. Bentar. Jadi berarti, oke. Kita coba ke bawah. Kita lihat vouchernya. Nah, ini dia laporan penerimaan barang. Ini berarti dia membeli ini kan, membeli barang kan dia. Dia kan tadi bilang 5279 ya. Itu kan batas terakhir dia 2019. Berarti akhir periode, ya kan? 2019 lah. Ya kan? Berarti mulai dari di bawahnya itu, jadi mulai 5280 sampai 5282, 3 di bawahnya ini, nah itu dia udah periode berikutnya. Karena kan dibilang di soal, paling terakhir penerimaan itu 5279, dan dia penomorannya itu berurut. Gitu ya. Aturannya harusnya berurut, gitu sesuai tanggal kan. Nah, kemudian, nah ini jurnalnya nih. Nah, jurnalnya. Kalau jurnalnya ini ada, jadi yang voucher 4526, 4531 ini dia catatnya bulan Desember. Jadi ada 2 voucher ya yang dicatat bulan Desember. Yang ini 2 dia udah catat bulan Desember ini. Terus yang 4 sisanya dia catatnya bulan Januari. Nah, ini sebenarnya dari lihat sekilas ini kan udah kelihatan ada yang salah kan? Kenapa ada yang salah? Nah, ini 5279 ini kan harusnya itu dia masuk ke periode Desember kan, tapi di sini nggak dicatat nih 5279 itu yang ini ya 4530. Nah dia catatnya malah Januari. Jadi dari sekilas itu aja kan udah kelihatan ya, oh berarti itu salah. Gitu. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita cut off, kita pakai metode cut off. Baru itu informasi pertama. Ini informasi hasil konfirmasi ya. Jadi konfirmasi ke piutang ada vendor 1 sekian, vendor 2 sekian, 3, 4. Ini jawabannya. Ada selisih kan ini? Semuanya ada selisih nih. Nah, ini penjelasannya. Penjelasan dari selisihnya. Nanti kita cek satu-satu. Kemudian yang di bawah ini dia auditor menemukan sebuah faktur pembelian. Oh, berarti ini kalau yang ini dia ini belum dicatat kan, dia menemukan sebuah faktur pembelian itu, faktur baru itu diterima tanggal 8 Januari dan dicatat pada pembelian tahun 2020. Ya. Gitu. Jadi fakturnya baru ditemukan padahal barangnya telah diterima ini kan. Barangnya ini telah diterima 31 Desember. Terus barangnya itu juga udah ada di perhitungan fisik, tapi kita belum catat gitu.
Itu nanti sebenarnya ada koreksi. Nah, sekarang kita ke cut off. Jadi cut off itu caranya, ya. Jadi caranya itu cut off itu begini. Kalian pisahkan. Jadi yang seharusnya dicatat ini cut off ya, dengan yang sudah dicatat. Gitu. Jadi kalian jadi ini kan ada nomor voucher ya. Nomor voucher. Jadi nomor vouchernya itu kalian isi. Dia misalnya nomor voucher ini, dia kan harusnya dicatat ini ada 2 berarti. Ada 2 nomor voucher ya. Yang ini ini sendiri, ini sendiri. Jadi kalian nanti isi nomor voucher, contoh ya, misalnya voucher XX, misalnya XX1 itu dia seharusnya dicatat bulan Desember. Jadi ini berarti misalnya Desember, oh bukan, jangan langsung aja, 2019. Jadi yang harusnya dicatat 2019 dengan yang sudah dicatat. Beda loh itu 2 ya. Jadi yang seharusnya dengan yang sudah, beda itu. Jadi contoh voucher XX1. Dia harusnya dicatat kan, misalnya 20 juta. 20 lah, nggak 22. Nah, tapi yang dicatat di 2019 apa? Yang dicatat di 2019 itu dia XX4, XX3 malah. Dia catatnya 10. Nah, dari sini kan kelihatan ada beda kan. Gitu ya. Nah, jadi kalau di pantai itu mereka buatnya kayak gini. Mana ya? Ini. Nah, ini. Ya, coba. Ini jumlah utang tercatat bulan Desember. Itu ada yang voucher 4526 dengan 4531. Nah, itu dari mana? Dari sini kan? Dari jurnal voucher. Nah, ini ya. Dari mana kita tahu itu? Ini dari sini. 4526, 4531, keduanya dicatat pada bulan Desember. Jadi sudah dicatat pada bulan Desember senilai 79 dan 33 juta. Oke. Nah, ini 79 sama 33 kan? Nah, dari soal. Jadi totalnya 112. Nah, yang seharusnya tercatat, lihat dari mana? Lihat dari yang di atasnya tadi. Kalau di atasnya tadi kan dia bilang laporan penerimaan terakhir itu yang voucher kan 5279 kan, nomor penerimaan 5279 dengan voucher 4530. Nah, ini kan dia bilang. Jadi harusnya yang harusnya masuk ke pencatatan bulan 2019 itu yang ini 3. 4526, 4527 dengan 4530. Nah, ini harusnya yang dicatat di bulan Desember. Nah, itu berarti kalian tinggal masukin berarti ini 456, 4527, 4530. Nilainya tinggal lihat kan? Tinggal lihat di sini kan ada nilainya. Gitu. Nah, berarti totalnya berapa? Totalnya 112 juta kan yang udah dicatat. Kemudian yang seharusnya tercatat itu 145 juta. Berarti ada selisih kan? Selisih 33 juta. Jadi kita kurang catat ini ya. Jadi cara bacanya harusnya dicatat 145 totalnya kan. Tapi kita catatnya itu hanya 112. Salah kan? Catatnya 112. Ini udah digabung semua sih. Mungkin kalian ada pendekatan pisah-pisah tapi ini udah ditotalin semua. Ada selisih kan? Jadi dia kurang mencatat 33. Jadi ada 33 juta itu utang yang dia kurang catat. Kita melihat secara makro ya, secara total. Gitu. Berarti koreksinya gimana? Koreksinya berarti ini ya koreksi cut off berarti utang usaha dia kan nambah kan, harus ditambah kan? Ditambah kan karena dia kurang catat. Berarti ditambah kan. Senilai berapa? 33 juta yang ini ambil dari sini. Kemudian persediaan 33 juta karena ini kan kita pembelian dan sistemnya itu perpetual kan. Kalau periodik berarti ini pembelian. Periodik ya. Tapi karena perpetual berarti persediaan. Nah, ini jurnal koreksi untuk cut off. Jadi cut off sebenarnya yang ini udah dari yang bulan ini aja udah ini sih udah apa namanya? Udah bisa jurnal. Nah, kalau yang bulan Januari ini kan nggak perlu di jurnal ya. Dia kan bulan Januari. Tapi ya kalau kalian mau buat cut off-nya boleh. Sama ya. Jadi jumlah yang tercatat bulan Januari ambil di voucher yang ini kan.
27, 27, 29, 30, 28. Kemudian yang seharusnya dicatat yang ini. 31, 28, 29. 3 di bawah kan. Gitu. Boleh kalian tulis cut off-nya. Kayak gini kan tulis cut off-nya. Nah, selisih sama sih 33 juta, tapi selisihnya ini positif kan. Dia kelebihan catat gitu. Tapi ini nggak perlu dikoreksi yang 33, yang dikoreksi itu yang bulan Desember ini. Ini cuma kayak pelengkap aja. Ini harus kan kalau audit itu harus lengkap, nggak boleh setengah-setengah gitu ya. Jadi jurnal cut off itu selesai, gitu ya cara cut off. Kemudian kita ke informasi tambahan. Nah, ke hasil konfirmasi. Nah, ini kita bedah satu-satu. Dia bilang, jadi vendor 1 dia bilang, kalau vendor dia bilang utangnya 24.350. Kalau induk dia bilangnya 19 juta. Ada selisih kan? Jadi si file induk itu catatan perusahaan itu. File induk itu catatan perusahaan maksudnya. Nah, ada selisih perusahaan itu kurang catat. Karena alasannya apa? Alasannya ini. Perusahaan bilang, itu pembayaran itu PT ASB itu tanggal 30 Desember. Jadi dia udah lunasin sebenarnya utang itu. Makanya dia udah nggak catat. Pertanyaannya, ini itu benar nggak? Ya, kalau misalnya di modul ya, ini kan harus dicek lagi kan si keterangan konfirmasi si ini keterangan ini dia kan harus dicek lagi ke rekening koran kan, benar nggak dia udah lunasin. Tapi karena ini soal UAS ini dia nggak ada rekening koran, jadi dia cuma sepotong-sepotong, kita asumsikan kan ini udah benar. Berarti apa? Berarti kalau dia bilang pembayaran PT ASB 30 Desember, maksud dia logikanya gitu. Dia bilang, aku udah bayar loh 30 Desember. Apakah logis kalau dia udah kurangin utangnya jadi 19 juta? Ya logis, karena udah lunas. Ya kan? Gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang, kenapa dia cuma catat 19 juta? Ya karena emang udah dilunasin, ini 5.350. Dilunasinya kapan? Dilunasin itu 30 Desember, masih pada periode 2019. Artinya apa? Artinya udah benar dia. Jadi si vendor yang salah. Si vendor yang salah. Ya kan? Udah dilunasin kok dia masih catat utang. Gitu. Berarti vendor 1 tidak perlu dikoreksi. Gitu kan? Jadi yang ini nih. Nah, ini ya, tidak dikoreksi karena kesalahan ada di vendor. Ya kan? Ada di saldo vendor. Ya kita udah dilunasin, vendor yang nggak nyatat kan. Gitu. Sekarang yang vendor kedua. Jadi vendor kedua dia bilang, dia kan saldo per laporan vendor ini 47.300. Kemudian dia itu saldo per induk ya. Jadi saldo per induk itu dia kan 15 juta kan. Kemudian ada selisih 2 juta ada selisih 2.300.000. Kemudian bilang memo kredit yang dikeluarkan vendor 5 Januari 2020. Nah, gitu kan. Jadi vendor itu dia keluarin kreditnya memo kreditnya itu kan ini 5 Januari 2020 kan ini. Nah, dia kasusnya kayak gini. Ini kan untuk periode Desember ya, gitu. Jadi kan si perusahaan dia udah catat 45 juta. Jadi perusahaan itu udah catat pengurangan 2.300.000 kan. Kan awalnya 47.300.000 saldonya. Perusahaan catatnya 45 juta. Jadi perusahaan catat si 2.300.000 ini udah udah lunas perusahaan catat. Padahal ya, memo kredit itu dikeluarkannya tanggal berapa? Tanggal 5 Januari. Ya sebenarnya ini kita bisa cek lagi sih harusnya. Cuman karena nggak ada rekening koran ya udah. Anggaplah kesaksiannya benar. Jadi memo kredit dikeluarkan 5 Januari. Pertanyaannya, apakah dia udah boleh mengurangkannya pas Desember ini? Ya nggak boleh dong. Kenapa? Sedangkan memo kreditnya aja keluarnya 5 Januari, ya kan? Memo kreditnya aja keluarnya 5 Januari. Kenapa di sini kamu udah catat 45 juta, udah mengurangi 2.300.000? Kan aslinya 47.300.000. Ya berarti salah perusahaan dong. Harusnya kenapa? Kalau seandainya ini memo kreditnya ini keluar misalnya 5 Desember atau misalnya memo kredit keluarnya 29 Desember. Ya benarlah perusahaan catat pengurangan. Tapi kan keluarnya ini nanti tahun berikutnya, tahun depan. Ya udah berarti
nggak usah nggak usah dikurangin dong ini. Jangan 45 juta, salah dia 45 juta kan. Karena kan tahun depan dia berkurangnya. Makanya dikoreksi. Hanya dikoreksi persediaan pada utang usaha. Jadi utang usahanya nambah kan. Karena kan 2.300.000 ini kan harusnya nggak boleh dikurangkan kan tadi. Makanya kita tambahin. Gitu. Sekarang kita ke vendor 3. Jadi vendor 3, kita lihat kesaksiannya. Jadi kalau vendor 3, selisihnya 4.600.000, dia bilang, ini pembayaran telah oleh PT ASB, tapi tanggal 3 Januari. Ya dari sini kan kelihatan, oh ini PT ASB ini dia kan aslinya 96.800.000, tapi si PT ASB ini catat 92 juta, perusahaan catat 92 juta, karena dia bilang udah dilunasi kan. Ya emang benar udah dilunasi, ya kan benar udah dilunasi, tapi dilunasinya 3 Januari. Artinya dilunasinya itu bukan pada periode Desember kan, sampai Desember. Ya berarti pas Desember, kamu nggak boleh catat 92 juta, kamu harus masih full 96.800.000. Karena apa? Karena kamu lunasinya nanti Januari, bukan Desember. Gitu. Itu kan logikanya. Makanya dia di sini dikoreksi. Utang usaha 4.600.000, jadi dibalikin utang usaha yang 4.600.000 kan. Tadi kan dia udah kurangin, dibalikin nih 4.600.000, dan pembayarannya itu kasnya itu nambah lagi. Jadi pas Desember itu kan kas itu belum keluar, nanti Januari, makanya kasnya nambah lagi. Ya. Kemudian yang vendor 4. Nah ini sebenarnya soalnya yang rancu sih kalau yang vendor 4 ini. Bilangnya faktur yang belum diterima oleh PT ASB. Ya kan fakturnya itu belum diterima oleh PT ASB. Ya sebenarnya kan pertanyaannya tuh gini ya, barangnya itu kan faktur barangnya itu udah sampai belum? Gitu kan. Jadi dia bilang barangnya itu udah sampai belum ya? Si barang 20, pertanyaannya kan itu ya. Kan faktur itu muncul kalau misalnya kamu kasih barang kan jadi dari pemasok kasih barang ke perusahaan. Serah terima barang. Nah, itu bersamaan dengan itu biasanya muncul faktur. Pertanyaannya kan di soal ini kan dia bilang fakturnya itu belum diterima. Tapi yang harus pentingnya itu apakah barangnya udah diterima atau belum. Gitu. Jadi gini, di logikanya perusahaan bilang gini, ini barangnya itu kami udah kasih ya 22.900.000. Jadi barangnya itu udah ada di perusahaan. Jadi kita udah catat utang 51.200.000. Jadi utangnya nambah kan 2.900.000. Tapi si perusahaan kayak ngeyel, dia bilang, loh kami ini fakta belum ada di kami gitu. Jadi menurut kami utangnya itu belum boleh kami catat. Jadi 2.900.000 itu si perusahaan bilang dia nggak catat di sini. Kenapa? Karena dia alasannya faktornya itu belum diterima. Tapi kan yang pentingnya itu apa? Barangnya udah ada belum? Gitu sebenarnya. Makanya di sini mereka pakai asumsi gini. Jadi mereka asumsi barangnya sudah diterima. Kalau barangnya udah diterima apa? Kalau barangnya udah diterima, artinya utang sudah harus dicatat. Ya kan? Kalau barangnya udah diterima, ya kamu catat utang. Kamu udah dapat hakmu, kamu nggak catat utang. Makanya dia catat nih 2.900.000. Ya sekalipun kasusnya ini fakturnya belum diterima sih. Kasusnya unik. Jadi fakturnya, tapi tergantung sih. Kalian mungkin ada dosen yang kasih pendekatan berbeda. Mungkin ada dosen kan yang kasih pendekatan, pokoknya walaupun barang udah diterima selama faktur belum ada nggak boleh dicatat. Mungkin aja ada dosen pendekatan gitu. Tapi kalau di sini umumnya itu, walaupun faktur belum diterima, tapi karena asumsinya barang sudah diterima, utangnya udah harus kita catat ya. Jadi ini catat utang ya, tambah 2.900.000. Baru yang terakhir yang C. Ini ya C. Yang C ini dia bilang, ini kan ada 20 juta ya. Shipping point 30 Desember. Barang telah diterima 31 Desember dan telah diikutsertakan. Fakturnya baru diterima 8 Januari dan dicatat pada pembelian tahun 2020. Nah, ini juga salah kan? Jadi barangnya ini udah jelas dia bilang, barangnya 20 juta ini dia udah terima pas 2019. Jadi 2019 itu kita udah dapat barangnya. Harusnya 2019 kita udah catat utang kan? Tapi ternyata dia bilang faktur baru diterima, jadi faktur baru diterima 8 Januari dan dicatat transaksi pembelian 2020 tahun berikutnya.
Jadi ternyata si 20 juta ini dia masukin ke pembelian 2020. Ya kan? Dia masukin ke pembelian 2020 dengan alasan fakturnya katanya munculnya 8 Januari. Padahal apa? Padahal dia barangnya itu udah sampai 31 Desember. Jadi pas 31 Desember ini harusnya dia udah mencatat utang. Jadi harusnya utang itu pembeliannya itu untuk periode 2019 bukan 2020. Kenapa? Karena di 2019 barangnya itu udah sampai ke perusahaan. Ada di keterangan soal kan? Ya udah kita koreksi berarti. Utang. Jadi utang untuk 2019 ya. Faktor yang baru ditentukan kan? Nah, ini koreksinya. Asumsi pembelian kredit barang sudah sampai. Ya, barang sudah sampai lalu diberikan voucher dan sudah dapat diakui sebagai utang. Nah, ini utang usaha berapa? 20 juta pada persediaan, ya kan? Jadi persediaannya nambah 20 juta, utang usahanya nambah 20 juta kan? Gitu. Dikoreksinya gitu. Oke, selesai semua dan sekarang tinggal masukkan ke lead schedule-nya sih. Kalau masukin kan tinggal gini ya. Kalau masuk kertas kerja mah tinggal gampang kan ya. Tinggal apa namanya? Ini ya. Vendor 1, vendor 2, vendor 3, vendor 4, ada utang yang belum dicatat. Kalian ini. Kemudian ini yang koreksi tadi kan ini. 2.300.000, 4.600.000, 2.900.000, 20 juta yang ini. Mana sih? Ini ya. 2.300.000, 4.600.000, 2.900.000, 20 juta. Oke. Kemudian utang usaha lainnya itu yang 33 juta itu yang mana? Itu yang ini ya. Yang cut off ini. Yang cut off ini kan kita ini ya. Jadi cut off ini ya mungkin ada yang tanya kan, ini kenapa yang cut off 33 juta ini? Kenapa kita masukkan ke utang usaha lainnya? Kenapa nggak masukin ke vendor 1 2 3 4? Ya kan? Karena di soal ini si voucher ini kan tadi yang cut off ini. Kita nggak tahu nih. Jadi voucher ini kita nggak tahu milik siapa. Ya, kita kan nggak tahu milik siapa. Ini 4526 milik vendor 1 kah, vendor 2, vendor 3, vendor 4, nggak tahu kan? Nah, makanya kita masukin ke utang usaha lainnya. Nah, jadi di utang usaha lainnya. Dia 33 juta. Gitu ya. Kemudian 33.500. Kalau yang ini kan 19 juta ini dari catatan klien ya. Catatan klien yang ini. Nah, ini. Jadi per klien itu ambil yang ini. Yang dimasukin ke kertas kerja per klien ya ini. Vendor 1, 2, 3, 4. Tapi kan nanti gini. Nanti kan kalau teman-teman lihat, dibilang di soal, dia nilai utang usahanya di laporan keuangan 238. Nah, ini ada trikinya di sini. Jadi kan di soalnya dibilang per kliennya itu 238. Tapi pas kalian masukin vendor 1, vendor 2, vendor 3, vendor 4, ya kan? Coba ya. Misal ya. Kita coba hitung. Mana sih teksturnya? Ini berarti sama dengan vendor 1 ini ya, vendor 1 tambah vendor 2 tambah vendor 3 tambah vendor 4, dia totalnya itu cuma 200 ini. Ada selisih kan? Nah, selisihnya itu masukin ke mana ya? Masukin ke utang usaha lainnya, ya kan? Jadi ini 4 ini kalau di total ini enggak 238, padahal kan di soal dibilang harus 238. Ya berarti yang selisihnya itu masuk ke utang usaha lainnya. Kemudian parenya ini yang jurnal koreksi tadi, baru per audit. Ya, per audit. Gitu, terus ini supporting schedule-nya. Nah, ini kan. Terdapat salah saji pada akun utang usaha, kami mengusulkan koreksi sebagaimana terlampir. Nah, itu. Terus dia ini kertas kerja pendukung kan. Ini kan tinggal apa namanya? Jumlah per klien, RD itu kan report difference kan. Jadi kalau dia hasil konfirmasinya berbeda, kalau nggak salah beda semua ya konfirmasinya tadi. Ada selisih semua kan? Ada selisih semua kan vendornya. Nah, itu kalian isi report difference. Kemudian nah ini tinggal isi, ini tinggal supporting schedule ya. Jadi kalau yang ini tuh ini untuk yang konfirmasi, kertas kerja konfirmasi. Baru di sebelah kanannya, nah ini juga saldo menurut konfirmasi, selisih yang dilaporkan hasil konfirmasi. Nah ini kan, tinggal disalin sih yang ini. Gitu. Terus mana? Oh, harusnya ada satu sih yang utuh sih. Mana sih yang utuh?
kok nggak ada. Aku kira dia buat kayak utang usaha secara total gitu, tapi ternyata enggak. Ya udah, yang ini ya 219 dari mana hasil konfirmasi? Nah, itu kan yang ini. 8 dari vendor ya. Jadi hasil konfirmasi itu kalian ambil dari sini. Ini, saldo perlaporan vendor. Itu kan konfirmasi vendor. Jadi ini perlaporan vendor itu ditotalin, semuanya kan ditotalin ya. Nah, itu kalian masukin ke yang ini. 219 juta. Kemudian selisih dengan catatan klien, yang selisihnya ini ya. Selisihnya ditotalin, selisih dengan catatan klien, gitu. Baru total yang dikirim. Jadi kalau total yang dikirim total yang dikirim itu 204.500.000, ambil dari vendor tapi milik si perusahaan, data perusahaan kan 24.500.000. Yang ini kalau apa yang dikirim itu ambil dari yang sini. File induk. Nah, itu yang dikirim. Kemudian isikan di sini total yang dikirim, baru total utang. Dan dia selesai. Jadi ada untuk utang usaha ada 3 kertas kerja. Kertas kerja pertama dan sekaligus yang paling penting yang ini. Yang ini. Ya, yang diisi jurnal koreksi semua nih. Nama supplier, per klien, pare, per audit. Baru ada lagi yang lain yang ini. Nah, ini cuma yang kalau dia mengirimkan konfirmasi, jadi kalau dia mengirimkan konfirmasi, kalian tulis di sini. Vendor 1, jumlah klien. Hasil konfirmasinya apa? Reporting difference. Perbedaannya berapa? Ini, sekian. Vendor 2, vendor 3, vendor 4. Nah, gitu kan. Baru yang kertas kerja ketiga yang ini. Ini total dari ini sih. Yang $219. Gitu. Jadi ada 3 kertas kerja kalau utang usaha. Oke, udah selesai ini sih 3 siklus. Ini aku kembalikan ke moderator. Ya. Aku mau nanya. Udah selesai sih. Nggak apa-apakah? Nah, boleh. Untuk yang vendor 2 tadi bisa dilihat kan? Kan tadi ada memo kredit ya. Memo kredit itu Ya. bukti vendor menerima uang atau bukti perusahaan yang diaudit itu nyetor uang. Bayar maksudnya. Memo kredit. Kalau memo kredit itu kan ini ya, kalau memo kredit itu ya, memo kredit itu kan artinya apa namanya? Si utangnya kayak sepertinya kalau memo kredit itu artinya utang perusahaan itu kan harusnya bertambah kan, memo kredit kan ditambah. Ya, setauku memo kredit itu kan dia tujuannya itu biar utangnya bertambah ya, bertambah kan, utangnya bertambah berarti ya dia pembelian. Berarti harusnya dia sepertinya memo kredit itu dia ke pembelian sih, bukan pelunasan. Karena kan memo kredit itu kan perusahaan logikanya kan pada 31 Desember perusahaan 45 juta. Yeah. Terus si vendor itu dia kasih keluar memo kredit 5 Januari, berarti harusnya perusahaan bilang oh harusnya 47.300.000 dan salah di perusahaan. Ya, berarti memo kredit itu harusnya dari ini. Sorry tadi aku koreksi ya. Jadi memo kredit itu berarti logikanya harusnya lebih ke ini sih, pembelian kan. Karena kan dia menambah ini, bukan mengurangi utang tapi dia menambah utang kan. Gitu. Tapi kalau misalnya ada pendapat lain. Berarti kalau gini bisa diasumsi ya. Kenapa? Bisa aja. Kalau gini bisa diasumsi ya. Bisa aja berarti kalau lebih ke pembelian berarti bisa aja pembeliannya itu mulai bisa 2 Januari, 3 Januari gitu. Ya, bisa. Kan? Pembeliannya 2 Januari, 3 Januari, terus dia memo kreditnya keluar 5 Januari kan bisa. Atau bisa aja tanggal sampainya itu pembeliannya 2 Januari dan barangnya sampai 5 Januari sekaligus perusahaan ngeluarin memo kredit 5 Januari kan. Berarti kalau seumpama pembeliannya 2 Januari, berarti perusahaan tidak ada penyesuaian dong. Kan berarti per 31 Desember udah benar. Jadi kalau misalnya dia itu ya. Tunggu bentar. Kalau misalnya dia
Kalau 2 Januari ya, kalau diasumsi ya harusnya 2 Januari. Tapi tadi ada koreksi nggak ya? Tadi bentar. Tadi ada koreksi nggak? Tadi ada tadi. Nah, tadi ada koreksi ya. Berarti bentar ya. Tapi harusnya kan dia 5 Januari ya, 5 Januari keluar. Memo kreditnya itu 5 Januari berarti tunggu bentar. Memo kredit 5 Januari berarti hadiah pelunasan ya itu berarti. Kalau dia koreksi ya, kalau dia koreksi itu kan berarti dia aslinya pelunasan kali ya. Bentar. Ini kasih ke atas. Ini ya. Ini ada koreksi ya. Ada koreksi ini. Memo kredit yang baru diterbitkan 5 Januari. Iya, berarti bisa aja kita nggak bisa pasti ini sebenarnya memo kredit. Mungkin ada yang tahu ya memo kredit untuk apa. Berarti kalau di sini kan memo kredit ini asumsinya, berarti asumsinya ini memo kredit bukan pembelian, pelunasan malah. Iya kan? Iya. Makanya dia dikoreksi kan. Jadi kalau memo kreditnya itu pelunasan, nah berarti kan ini logikanya kalau memo kreditnya pelunasan, berarti si perusahaan udah lunasinya itu, jadi perusahaan itu udah melunasi. Tunggu, tapi kalau Iya, sama aja kan, nggak usah koreksi. misalnya itu ya sama aja sih, nggak Iya, usah sama koreksi aja kalau kan ya. perusahaan udah melunasi. Makanya Apa maksud ada mereka dua, ya? apa ada Vendor dua 2 asumsi memo ya? kredit. Memo kredit baru diterbitkan 5 Januari. Asumsinya kali ya. Oh, berarti mereka asumsinya gini kali ya, mereka pakai asumsi. Ini mereka nggak catat asumsinya sih. Mereka asumsinya ya, asumsinya barang sampai Desember 2019. Berarti kan harusnya udah dicatat kan. Tapi dia memo kredit baru 5 Januari 2020. Berarti kan kalau kayak gini, nah ini logis sih kalau mereka pakai asumsinya kayak gini kan. Jadi barangnya itu sampai Desember 2019, tapi memo kredit artinya utangnya itu baru muncul 5 Januari. Nah, tapi kan karena barangnya udah sampai Desember 2019 ya kita udah catat 2.300.000 sih. Gitu sih sepertinya mereka pakai asumsi gitu. Makanya jawabannya persediaan pada utang usaha. Ya, oke, siap. Terima kasih ya. Berarti kesimpulannya memo kredit berarti itu kan tadi apa namanya? Kalau pembelian berarti. Iya. Iya. Sekarang kita coba kalau asumsinya pelunasan ya. Kalau asumsinya pelunasan bisa nggak ya dia dikoreksi kalau pakai asumsi apa? Kalau seandainya ini asumsinya memo kredit pelunasan ya. Jadi kalau asumsinya memo kredit pelunasan, dia nggak bisa. Karena kalau pelunasan itu asumsinya memo kreditnya pelunasan, dia atau bisa aja ya. Atau bisa aja ya, misalnya perusahaan enggak sih. Enggak sih. Kayaknya dia asumsinya ini sih, pembelian dia. Jadi memo kredit ke pembelian gitu. Kalau masuk asumsi apa gitu. Oke ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Makasih ya. Oh iya. Hari ini aku tambahin ya berarti. Berarti ini kan nanti ditambahin ya. Berarti kan nanti ditambahin itu artinya memo kredit. Itu artinya penambahan penambahan utang kan? Maksudnya ya mungkin memo kredit. Mungkin ya kredit karena kredit di gitu. Soalnya kalau nggak salah di bank itu yang kredit di bank itu memo kredit sama memo debitnya itu yang kalau nggak salah ya seingatku terputar dengan yang di perusahaan itu kalau di bank, tapi kalau di utang nggak tahu. Emang gitu. Kalau di bank keputar kan? Ya, keputar. Kita naruh uang berarti cashnya ke kredit. Terus ada lagi nggak pertanyaan? Kalau nggak ada berarti udah selesai sih. Nah, gitu. Jadi sebenarnya siklusnya itu sebenarnya ada siklus. Sebenarnya ada sisa ini ya, berapa siklus lagi ya? Kita kan 6 siklus ya, berarti sisa siklus 3 siklus lagi. Nah, ini nggak sempat selesai. Apa namanya? Apa sih? Kas dan setara kas, aset tetap paling panjang aset tetap, sama yang satu beban
dibayar di muka. Nah, itu yang pendek beban dibayar di muka. Nanti mungkin kalau ada apalah kita ya. Mario mau nanya. Ya, kenapa? Yang tadi yang voucher-voucher itu. Oh iya, kenapa? Itu kan Bentar ya. tadi ada yang selisih-selisihannya itu gimana tadi? Oh, selisihnya. Yang ini itu di cut off sih. Jadi di cut off itu kan nah ya. Jadi di cut off itu mbaknya ini nanti buat ini apa namanya? Ada 2. Jadi Mbak buat jumlah utang yang tercatat bulan Desember dengan yang tercatat seharusnya. Nah, nanti ditotalin baru ketahuan kan selisihnya. Selisihnya itu nanti yang di jurnal. Nah, jumlah utang yang tercatat bulan Desember itu diambil dari vouchernya. Voucher yang ini yang udah voucher. Yang apa istilahnya buku besar sih istilahnya ini. Nah, ini. Nah, ini. Jadi ini yang udah dicatat kan? Nih, tanggal 30 dia catatnya. Tanggal 31. Nah, ini kan. Nah, baru kalau yang seharusnya dicatat, beda lagi. Kalau yang seharusnya dicatat, ambil dari laporan penerimaan. Dia kan bilang sampai yang 5279 ini kan, ini udah diterima Desember. Berarti harusnya yang ini 3 ini udah harusnya yang di 3 ini yang sebenarnya dicatat kan? Yang ini kan? Ini 3 ini yang harusnya yang sebenarnya dicatat. Nah, itu yang dimasukin di sini. Jadi ada 3 kan tadi yang seharusnya dicatat. Nah, ini yang udah dicatat. Gitu. Ini nanti angkanya itu ambil dari ini sih, yang 4526 totalnya ambil dari mana? 4526 79 4527 23 ambil dari sini 23 gitu. Gimana, Mbak? Oke, makasih. Beda, itu namanya kapan. Terus ada lagi nggak? Oh ya, ini aku singgung dikit sih. Semoga cukup ya. Sekalian aja sih supaya apa sih namanya kas. Nah, jadi kas itu dia biasanya kalau ini apa namanya kalau audit terkait kas yaitu kalian ingat lagi materi rekonsiliasi. Ya kan, ingat lagi materi rekonsiliasi. Jadi materi rekonsiliasi kan berarti kan nanti dia gini kan urutannya. Astaga. Bentar. Ya dia urutannya gini. Saldo akhir ada yang menurut bank, ada yang menurut pembukuan. Jadi ambil yang saldo akhir sesuai dengan yang mau direkon ya. Jadi kalau misalnya kita rekonnya itu yang untuk Desember 2019 atau akhir periode, berarti saldo akhir Desember 2019. Nah, itu yang penting ya. Jadi saldo akhir yang diambil. Nah, itu tulis di bank berapa, misalnya di bank 20, di pembukuan 30. Selisih kan ini. Nah, baru nanti ada yang ditambah, nah ini apa? Mengingat lagi nih, ditambah terus ada yang dikurang. Kemudian dikurang. Gitu. Nah, ini ya, jadi ditambah, dikurang. Baru nanti yang penting itu nanti yang dikoreksi. Jadi kan misalnya ini ditambah misalnya ya. Misal kalau kita lihat yang kasusnya Pantai ini. Yang kasusnya Pantai ini dia yang ditambah itu ini. Nah, ini ya, kasusnya Pantai kayak gini. Ini kan? Nah, dia ada yang ditambah di bank, ada yang dikurangi, terus di pembukuan ada yang dikurangi juga. Nah, yang masuk ke jurnal koreksi, yang penting ya. Jadi yang masuk ke jurnal koreksi itu yang di ini apa namanya di pembukuan. Jadi kalau ada dikurangi di pembukuan yang kayak gini, nah ini yang dikoreksi ini. Yang 5 ini kan, ini 5 ini kan. Nah, ini koreksinya yang ini. Makanya 5 kan ini. Nah, ya. Dan dia ada polanya, enak juga polanya. Pokoknya kalau dia dikurangi, ini kan kalau dia ini kan dikurangi kan, dia selalu pasti kreditnya cash in bank. Nah, ini ya, coba lihat cash in bank, kreditnya itu pasti cash in bank. Kalian tinggal apanya yang di debitnya itu sesuaikan kan. Ini bank service charge, beban bunga wesel, pokoknya yang pasti kreditnya itu cash in bank. Itu kalau dikurangi kan. Nah, kalau ditambah berarti debitnya itu pasti cash in bank, kreditnya yang disesuaikan. Gitu ya. Untuk yang rekening koran, nah ini nggak perlu di jurnal, tapi tetap direkon. Tapi nggak masuk di jurnal ini. Yang ini. Baru nanti kan kalau saldonya udah cocok, kemudian kalian tinggal masukin di sini. Jadi ini
Tinggal ingat-ingat lah materi rekon. Ya. Gini. Terus apalagi ya yang penting di kas itu nah ini yang di keriling. Jadi keriling itu istilah untuk kalau di bank itu telah ditarik uang tersebut ya. Jadi kalau misalnya kayak kasusnya yang di Panta, kalau misalnya dia bilang gini, nih, cek telah dikeriling. Berarti kan artinya cek itu udah ditarik dari bank. Jadi udah dicairkan itu istilahnya. 88 juta udah keluar dari kas si perusahaannya itu istilahnya kan. Jadi kalau di bank itu istilahnya dikeriling. Kalau di buku besar kan pengeluaran kan. Dia pakai pengeluaran. Gitu. Terus oh ya, kalau di bank itu dia pakai istilah setoran. Ini kan pakai istilah setoran. Kalau di perusahaan kan dia pakai istilah penerimaan. Beda istilah sih. Terus lagi ya. Oh ya, kalau cek kosong. Jadi kalau cek kosong kan itu, ini cek kosong artinya cek kosong ini ya, cek kosong yang dari customer. Jadi kan kalau dia dapat cek, jadi pas perusahaan dapat cek, itu kan dia udah catat pelunasan kan? Dia catat pelunasan piutang kan? Gini. Nah, ternyata pas dicairkan, dia kosong. Nggak ada. Berarti kok apa dong? Ya udah, berarti pelunasan tadi dibatalin. Pelunasan tadi dibatalin dan piutangnya muncul lagi. Nah, itu logikanya ya kalau cek kosong dari customer. Makanya kasusnya yang ini, ya, ini dia ada cek kosong nih. Cek kosong yang apa namanya? Ini dari hasil penelusuran oleh manajer kredit diperoleh informasi bahwa pelanggan sengaja menutup rekeningnya. Cek ini diserahkan kepada agen penagih utang. Ya kan cek kosong kan itu. Sebenarnya bukan cek kosong sih itu, apa namanya? Rekeningnya yang ditutup, tapi ya istilahnya sama lah, cek yang nggak mencukupi. Jadi jurnalnya berarti piutangnya nambah lagi kan? Makanya jurnalnya itu nanti teman-teman lihat di sini ya. Akun receivable pada cash in bank. Ya, jadi istilahnya pelunasannya itu dibatalin. Gini. Ya, kalau cek kosong. Itu. Mungkin sekian aja dari aku, ini udah lebih malam juga. Dan ya, ini recordnya ini kalau ada di record nanti tolong di ini ya. Di upload. Nanti Excel-nya aku kirim. Oke, aku serahkan ke ini moderator deh. Oke, Mar. Makasih, Mar. Udah sini ya, udah selesai semua ya. Udah pada nanya kan yang lain kan? Makasih Mario. Makasih, Mar. Makasih Mario. Makasih, Mar. Nanti recordnya aku kirim ke kamu ya, Mar ya, filenya, Mar. Oke. Oke. Nabila mana ya? Iya. Udah sih, udah kelar.